semuanya, apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini, Selasa 23 Maret 2021 merupakan pertemuan kita yang ke-8. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Materi pada pertemuan hari ini masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya ya. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, apakah kalian di sini masih ingat apa itu pengertian dari kerjasama? Ya, betul sekali. Kerjasama adalah sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, setiap individu melakukan kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kerjasama ini dilakukan dengan cara saling menghargai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari kerjasama. Apa saja bentuk-bentuk dari kerjasama? Yuk kita simak materi berikut ini. Coba kalian amati gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira berdasarkan gambar tersebut merupakan contoh dari bentuk kerjasama dalam bidang apa? Ya, tepat sekali. Gambar tersebut merupakan bentuk dari kerjasama dalam bidang sosial politik. Yuk, kita bahas lebih dalam mengenai kerjasama dalam bidang sosial politik. Yang pertama, prinsip dasar kerjasama sosial politik itu berlandaskan pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan juga nilai perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong, sehingga kerjasama atau gotong royongnya tercermin dalam proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan suatu tata cara yang khas dari kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai sebuah keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat. Hasil dari sebuah keputusan bersama itu disebut juga dengan mufakat. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai bentuk-bentuk dari kerjasama dalam bidang sosial. Yang pertama ada gotong royong, yang kedua membantu korban bencana alam, dan kegiatan sosial yang lainnya. Yang selanjutnya, mari kita bahas tentang bentuk kerjasama dalam bidang politik. Apa saja bentuknya? Yang pertama, memberikan hak pilih dalam pemilu atau pilkada. Kalau di tingkat sekolahan, berarti memberikan hak pilih dalam pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas. Dan yang kedua yaitu musyawarah. Bentuk kerjasama yang kedua, mari kita amati gambar yang ada di layar kalian. Menurut kalian, bentuk kerjasama apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Ya, betul sekali. Bentuk kerjasama yang terjadi dalam gambar tersebut adalah contoh dari bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Mari kita perdalam mengenai kerjasama dalam bidang ekonomi. Prinsip dasar
kerjasama dalam bidang ekonomi tercermin di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Prinsip dasar yang kedua yaitu berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dan prinsip dasar yang berasaskan kekeluargaan yaitu tercermin di dalam prinsip semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota, tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota. Yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai bentuk dari kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ada membayar pajak. Yang kedua, ada kooperasi. Kooperasi ini merupakan wujud dari badan usaha yang diharapkan dari pasal 33 ayat 1. Dan bentuk kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama memberikan bantuan modal usaha. Yuk kita perdalam lagi mengenai koperasi. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Yang pertama, koperasi memiliki dasar persamaan, di mana setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama. Keunggulan yang kedua yaitu adanya persatuan. Artinya, setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa dibeda-bedakan. Yang ketiga, koperasi memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan. Artinya, koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Keunggulan dari koperasi yang keempat yaitu adanya demokrasi ekonomi, yang artinya imbalan jasa diberikan sesuai dengan jasa dan juga keuntungan yang diperoleh dari koperasi. Sedangkan keunggulan yang kelima adanya demokrasi kooperatif. Artinya koperasi ini dibentuk oleh anggotanya, dijalankan oleh anggota dan juga hasilnya untuk kepentingan para anggota. Kita lanjutkan membahas bentuk kerjasama yang ketiga. Berdasarkan gambar tersebut, bentuk kerjasama dalam bidang apakah yang tercermin? Ya, tepat sekali. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kita perdalam mengenai bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dasar prinsip dalam kerjasama ini yaitu Undang-Undang Dasar Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan untuk yang pasal kedua, Ibu ralat, yang betul adalah Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan juga negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Bentuk dari kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama, melaksanakan kegiatan ronda malam atau siskampling. Yang kedua, membentuk kemitraan antar polisi dan masyarakat. Dan yang ketiga, ikut serta dalam upaya kegiatan bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku dari warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara.
Kesadaran bela negara ini harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta, atau disebut dengan Sishankamrata, di mana menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama dengan TNI dan juga Polri sebagai komponen utamanya. Yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai bentuk kerjasama yang keempat. Berdasarkan gambar yang ada di layar kalian, bentuk kerjasama dalam bidang apakah yang tercermin? Ya, gambar tersebut merupakan bentuk kerjasama dalam bidang antar umat beragama. Mari kita perdalam mengenai bentuk kerjasama dalam bidang antar umat beragama. Prinsip dasar dalam kerjasama ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan juga beribadat menurut agama yang dianutnya. Bentuk kerjasama antar umat beragama tercermin dalam beberapa perilaku. Yang pertama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membedakan agama. Yang ketiga, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Yang keempat, toleransi hidup beragama. Sikap yang harus dihindari saat melakukan kerjasama antar umat beragama. Yang pertama, sikap fanatik atau yang disebut dengan sifat yang merasa dirinya sendirilah yang paling benar. Yang kedua, sikap individualis atau sifat yang lebih mendahulukan kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga yaitu sifat eksklusivisme atau yang disebut dengan sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah antara perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan juga bahasa daerah. Dan yang terakhir, ada sikap primordialisme atau yang disebut dengan perasaan kesukuan yang berlebihan. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalian lanjut untuk melakukan pendalaman materi. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya.